Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pengusaha Podcast bersama saya Sirajul Hamada Amna. Pandemi COVID-19 telah memberi kita begitu banyak pelajaran, tidak hanya tentang memutus mata rantai penularannya, tapi juga bagaimana cara kita mengantisipasinya, berinovasi juga berkreasi dalam mencari peluang untuk berwirausaha. Salah satunya memanfaatkan media teknologi untuk berinovasi, menciptakan hal-hal baru dan membuka peluang bisnis untuk kestabilan ekonomi. Iya, akibat COVID-19, kita dituntun untuk mengerjakan segala sesuatu dari rumah. Tapi kita selaku mahasiswa harus tetap berinovasi dan berkreasi. Walau penerbangan tutup sana sini, kita tetap bisa terhubung dengan media teknologi untuk berbagi informasi. Di Pengusaha Podcast kali ini, saya mengundang seorang teman dari Malaysia yang bernama Tuan Muhammad Aiman selaku Assistant Manager Samdarbi Malaysia. Yang hari ini kami membahas dan berbincang mengenai dampak kenaikan harga kelapa sawit bagi masyarakat multisektoral di Aceh Timur dan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Tuan Muhammad Aiman. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada Sirajul Hamada Amna ya. Jadi saya panggil Saudara Rajul saja. Okey, Saudara Rajul. Pandangan saya dia dia ada pro and cons. Maksudnya dia ada baik dan tak baik. Mana-mana sistem dalam dunia ni yang diciptakan oleh manusia, dia mesti akan ada baik dan tak baik. Melainkan itu dari ciptaan Allah, dia memang sangat perfect, cantik. Tapi ciptaan manusia ni, sebab harga saham ni semua adalah ciptaan manusia. Mesti ada baik tak baik. Jadi saya cipta benda yang baik dulu ya. Bila benda yang baik macam Sandabi ataupun company-company yang besar macam Wilmar, macam Boston di Malaysia ya. Wilmar pun ada di Kalimantan sana. Company-company besar ataupun dia bagus kerana kita punya mutu jualan tu, kalau harga naik maksudnya demand tinggi, supply tinggi. Jadi untuk pengusaha-pengusaha besar lah, saya kata pengusaha-pengusaha besar ni dia senang lah, bisnes dia lagi maju lah. Jadi bila saya tak mau sentuh pasal yang itu, saya mau sentuh itu pasal pekebun-pekebun kecil yang mana ada dalam 2-3 hektar ataupun 500 ekar gitu kan, tak banyak. Jadi untuk pekebun kecil ni bagi saya sesuatu luar biasa lah bagi mereka kerana ada poket tepi. Orang kata ada duit poket tepi lah. Jadi buah yang diorang jual, mereka jual tu adalah kira dulu kalau harga tu stagnan tu biasa lah. Kalau harga tu biasa saja, mungkin duit poket untung dia RM1, RM2 lah. Duit Malaysia lah, lebih kurang lah RM1, RM2. Itu orang kata bukan betul lah. Tapi kalau misalnya harga naik, mungkin simpanan tepi mereka RM5, RM6 per satu tandan. Wallahualam, saya tak tahu yang tu. Tapi ada peningkatan tentang duit poket diorang. Maksudnya duit tabungan mereka ada lebihan. Tapi untuk tidak bagusnya buah harga sawit naik ni, buah sawit nanti macam emas. Dia punya mahalnya macam emas. Jadi security kena ketat. Jadi kos kat situ kena keluar lebih kat situ lah. Jadi banyak nanti takut ada kecurian-kecurian yang tak bagus lah kan. Tengok aja tepi jalan buah nampak besar sikit, pencuri datang potong ambil dan sebagainya. Itu bagi pandangan saya lah tentang peningkatan harga sawit. Dan kalau bisnes bagus, selalu kalau swasta ni, kalau bisnes bagus, maksudnya bonus untuk pekerja-pekerjanya pun bagus. Gitu aja. Kemudian Tuan Muhammad Aiman, industri Ya. kelapa sawit kerap membanggakan diri dengan kesuksesannya
memberantas kemiskinan di daerah pelosok negeri tropis ya. Contohnya macam di Ya, Indonesia, di Malaysia, di ya. Thailand atau dimanapun itu yang negara tropis. Uh, ini adalah sebuah kesan yang didukung oleh artikel The Conversation baru-baru ini. Jadi apakah benar itu? Industri kelapa sawit merasa membanggakan diri dia. Dia bisa memberantas kemiskinan. Apakah benar Okey, itu? terima kasih. Ya. Pandangan saya, industri kelapa sawit ataupun kita panggil komoditi sawit saya sudah di industri ni selama 5-6 tahun lah gitu. Ya. Jadi apa yang saya nampak, industri sawit ni nggak bisa orang jadi kaya raya. Kalau macam saya kan, bekerja. Jadi bagi saya industri ni tak boleh jadi orang, tak boleh jadi orang tu terlampau kaya, tak boleh jadi orang tu terlampau miskin. Dia tengah-tengah je. Dia memantap atau menstabilkan ekonomi negara. Industri sawit adalah industri yang boleh menstabilkan ekonomi negara. Dia bukan macam petroleum. Petroleum dia kalau dia spike naik dia banyak, kalau turun habis. Tapi CPO ni ataupun kita panggil harga minyak sawit ni dia stagnan. Dia jatuh tak jatuh banyak, naik tak naik tinggi sangat. Cuma baru-baru ni dia naik tinggi. Tapi dia menstabilkan ekonomi. Bila ekonomi suatu negara tu stabil, jadi orang-orang yang golongan-golongan yang miskin ni dia tak terasa miskin sangat. Jadi dan golongan-golongan kaya ni yang akan membantulah orang kata industri ni jugalah sebenarnya cerita kan. Itu pandangan saya lah. Saya rasa dia bukanlah membantras tapi dia lebih kurang membantulah lebih kurang. Mana yang yang boleh kita selalunya orang-orang yang ada kebun kecil yang ada sawit ni diorang mampu untuk hantar anak mereka pergi ke luar negara untuk belajar. Maksudnya dia boleh bagi keluarga dia makan cukup, minum cukup. Ya. Dia tak adalah macam sawit tak boleh buat untung tak. Dia setara je, dia cantik je. Faham tak maksud saya? Paham. Stagnan dia kan? Dia Ya. stagnan. Dia tak kaya, dia tak miskin. Dia stagnan je. Kalau masuk industri ni, dia cukup makan je. Sebab tu bila industri sawit ni dia ajar kita reti bersyukur. Ya, Syukur belajar sangat. bersyukur. Karena harga kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya, itu dia. Ya, Ya kan? betul. Um, kalau sawit swasta ya, sawit swasta. Mungkin dia ada trik ketika dia manen, ketika dia memetik buah, ya kan? Dia kumpul uangnya, kemudian dia beli ladang atau lahan di sekitarnya lagi. Itu merupakan trik dia, ya kan? Itu mungkin bisa jadi dia jadi kaya dari situ. Bagaimana menurut pendapat Tuan Aiman? Karena Tuan Aiman bilang tadi kadang-kadang dia stagnan, ya kan? Petani Ya. sawit itu. Bagaimana menurut Tuan Aiman? Ya, okey, terima kasih. Kalau seseorang tu macam saya lah, contoh macam saya, ada 1 hektar tanah. Ya. Nanti harga sawit dah naik, saya pun ada untung lebih sikit, saya buka lagi 1 hektar tanah. Saya tanam sawit. Saya untung lagi, tanam lagi 1 hektar tanah. Okey. Dia ada pro and cons kat sini. Okay, jadi bila seseorang tu beli satu tanah, dia kena buat rehab lah senang cerita. Contoh kalau tanah tu ataupun kawasan tu kita ambil yang hutan rimba. Jadi mau tebang, mau tu jadi kos dia banyak kan. Okey, jadi bila kita baru nak start tanam, kurang-kurangnya 5 tahun baru hasilnya tumbuh kan. Buahnya 5 tahun baru ada hasilnya. Tapi pada waktu 5 tahun tu kita tak tahu lagi. Kita tak bisa tahu harganya jatuh ke naik ke. Dia macam risiko lah gitu. Kalau saya ada tanah sekarang, saya tebang semua pokok tinggi semua saya tebang, saya tanam pokok baru.
Saya rugilah sekejap, tapi 5 tahun akan datang saya untung sebab pokok sudah berbuah. Paling tinggi pokok 25 tahun, paling sedap sekali. Jadi selama 5 tahun tu saya sengsara lah sebab mau tunggu tu mau siram, mau baja apa semua tak ada hasilnya lagi. Jadi lepas 5 tahun baru ada hasil, baru boleh jual buah tu kepada orang luar. Jadi dia gimana ya? Nak kata kaya tu boleh jadi kaya selepas buah pokok tu dah berbuah. Tapi kalau kita buka tanah baru nak tanam balik, baru nak baja balik selama 5 tahun tu kena berjimat-jimat lah sebab kita tak ada income tapi kita outcome kita punya duit. Ya. Jadi lepas 5 tahun tu bergantung kepada harga pasaran. Kalau harga pasaran cantik, apa yang kita tanam tu, apa yang kita usahakan selama 5 tahun baja air dan buah tu jadi cantik, maka cantiklah hasil kita. Bagi saya, kaya tak kaya tu bergantung bagaimana kita belanja kita punya duit. Manage ya. Manage, ya. Mengatur ya. So, uh, kalau gaji kita RM20,000 lah kita panggil. Tapi kalau kita belanja RM21,000, still lagi kita takkan cukup kan? Betul. Jadi kalau kita ada RM20,000, kita belanja RM5,000, maksudnya kita lebih cukup kita ada. Jadi kaya atau miskin atau belanja tu bergantung pada berapa banyak kita belanja. Itu pandangan saya lah. Terus Tuan Muhammad Aiman pernah pergi ke Aceh kan. Aceh ini adalah salah satu bagian dari Sumatera. Sumatera merupakan bagian dari Indonesia. Indonesia adalah penghasil sawit terbanyak di Asia Tenggara maupun di dunia ya. Itu bagaimana menurut Tuan Aiman melihat kebun-kebun sawit di Aceh ini? Kebun di Aceh, saya lihat sepintas selalu gitulah ya. Ya. Saya rasa okey lah. Saya rasa okey. Yang penting dalam penjagaan pokok sawit, ini apa pengalaman saya lah. Pengalaman saya pun taklah banyak mana pun. Yang penting satu, kawasan sekitar pokok sawit tu kita panggil circle dia tu kena bersih. Bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, okey. Kawasan sawit tu kena lembap. Dia tak boleh kering. Sebab pokok sawit perlu banyak air. Satu hari mungkin 1.8 liter, 1.5 liter sehari. Jadi kita kalau khatulistiwa ni kadang-kadang kering 2-3 hari, kadang hujan sebab lebatnya. Jadi untuk kita punya sawit tu nampak bagus, hasilnya baik, satu memang kena baja lah. Yang kedua kebun kena bersih. Yang ketiga kena buat pruning. Pruning ni kita kerja-kerja pemotong pelepah. Kalau kami di sini Kenapa kita kena buat pemotong? Kalau di sini dibilang nunas. Tunas. Prunas ya. Prunas ya. Kalau di Aceh dibilang nunas ataupun di Sumatera nunas bilang. Lunas. Ya, nunas. Potong pelepah ya. Ya, potong pelepah. Dibersihkan ya kan. Potong, ya itu paling penting lah sebab kalau pelepah tak dipotong, buah gimana mau cantik. Cantik dan tak nampak buah jadi, yang masak itu ya. Ya, tak nampak. Jadi kebun, saya tengok kebun di Aceh ada yang baik, ada yang bersih, ada yang tak bersih. Sama aja di Malaysia, kadang kebun-kebun di sini pun ada yang baik, ada yang bersih, ada yang tak bersih. Mana-mana sama sebab kita bukannya sempurna pun. Iya. Jadi kita boleh perbaikilah. Sekian dari saya dan dari Tuan Muhammad Aiman. Terima kasih atas waktunya Tuan Muhammad Aiman. Sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.